warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putu Septasari, NIM 2020143553, kelas 4N, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi gerakan pramuka, terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur organisasi pramuka. Yang kedua, peranan majelis pembimbing. Yang ketiga, fungsi kuartir-kuartir. Yang keempat, gugus depan. Struktur organisasi. Yang pertama, majelis pembimbing. Kedua, badan pemeriksaan keuangan. Yang ketiga, kuartir meliputi 1. Pimpinan kuartir. Kedua, pimpinan kuartir harian. Yang ketiga, bidang termasuk andalan urusan. Lalu terbagi menjadi 2. Yang pertama, koordinator gugus depan. Yang kedua, gugus depan dan satuan karya pramuka. Kelengkapan kuartir. Yang pertama, badan kehormatan. Yang kedua, lembaga pendidikan kader gerakan pramuka. Yang ketiga, gerakan kerja pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang keempat, pimpinan satuan karya pramuka atau saka. Yang kelima, pembantu andalan atau andalan yang membidangi atau mengurus tugas dan fungsi tertentu. Yang keenam, badan usaha kuartir. Yang ketujuh, satuan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kuartir didukung oleh staf kuartir atau struktur organisasi terlampir. Yang kedua, majelis pembimbing. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Yang kedua, majelis pembimbing diketuai secara ex officio, terbagi menjadi 3. Yang pertama, di tingkat nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, di tingkat daerah oleh gubernur. Yang ketiga, di tingkat cabang oleh bupati atau wali kota. Ketua majelis pembimbing di tingkat gugus depan dipilih dari antara anggota Mabigus yang ada. 4. Pada tingkat saka, ketua Mabi dijabat oleh pejabat pada lembaga instansi departemen terkait. Yang kelima, pada tingkat kuartir ranting, cabang dan daerah, ketua Mabi dijabat oleh kepala wilayah atau kepala pemerintahan setempat. Yang keenam, pada tingkat nasional, ketua Mabi dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. Yang ketujuh, kepengurusan majelis pembimbing dibentuk oleh ketua majelis pembimbing bersama ketua kuartir pada tingkat organisasinya dan terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di tingkat masing-masing. Yang C, badan pemeriksaan keuangan. 1. Badan pemeriksaan keuangan gerakan pramuka adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang kedua, terbagi menjadi 2. Yang pertama, personalia badan pemeriksaan keuangan berjumlah minimal 3 orang anggota gerakan pramuka yang terdiri dari unsur majelis pembimbing, unsur kuartir, dan unsur kuartir jajaran bawahnya ditambah seorang staf yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, badan pemeriksa keuangan dibantu oleh akuntan politik. Yang D, kuartir dan koordinator gugus depan. Dalam gerakan pramuka, kuartir dan koordinator merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka yang dibentuk sebagai yang pertama, di tingkat nasional dibentuk kuartir nasional. Yang kedua, di tiap provinsi dibentuk kuartir daerah. Yang ketiga, di tiap kabupaten atau kota dibentuk kuartir cabang. Yang keempat, di tiap kecamatan dibentuk kuartir ranting. Selanjutnya, gugus depan.
Gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang kedua, anggota gerakan pramuka dihimpun dalam gugus depan yang dipimpin pembina Gudep yang diketuai oleh ketua gugus depan. Ketiga, anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam gugus depan yang terpisah, masing-masing merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Yang keempat, bagi anggota gerakan pramuka yang menyandang cacat jasmani atau rohani dapat membentuk gugus depan sendiri. Yang kelima, gugus depan lengkap terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan penegak, dan 1 rencana panega. Yang keenam, bagi wawancara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dapat dibentuk gugus depan yang berpangkalan di perwakilan Republik Indonesia langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Kuartir Nasional. Lalu, di sini mereka mempunyai masing-masing tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, majelis pembimbing mempunyai tugas tanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan moral, organitoris, material, dan finansial kepada kuartir dan gugus depan atau SAPKA di tingkat masing-masing. Lalu, koordinator Gudep yang pertama mengkoordinasikan kegiatan bersama antara gudep-gudep di wilayah. Yang kedua, membantu pelaksanaan tugas kuartir ranting di desa atau kelurahannya. Yang ketiga, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing desa. Yang terakhir, pembina Gudep mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, memimpin gugus depannya selama masa baktinya. Yang kedua, melaksanakan ketentuan kuartir cabang dan kuartir ranting dalam pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah gugus depan, dan ketentuan lain yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka dan gudepnya. Yang keempat, membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan gudepnya. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam gugus depannya. Baiklah, sekian materi dari saya tentang organisasi gerakan pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.